Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis bisnis ZP Outfit. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati Puspitasari NIM 1802030063 bersama dua teman saya yaitu Nurul Aziza NIM 1802030054 dan Puput Ayu Prastiwi NIM 1802030075. Bab 1. A. Latar belakang. Alasan mengapa kami memilih pengembangan usaha ini karena prospek bisnis dalam dunia fashion sangat bagus. Seperti yang kita tahu, di dunia ini ada 3 bidang bisnis yang tidak akan lekang oleh waktu, salah satunya adalah fashion atau pakaian. Tidak hanya itu, fashion juga memiliki perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Bahkan sekarang masyarakat berbelanja pakaian tidak hanya melalui offline store, tapi juga banyak yang berbelanja online. Dengan berbelanja online, semakin memudahkan kami untuk mempromosikan bisnis kami dengan model yang up-to-date dan dalam menghemat biaya pengeluaran tempat store. B. Nama perusahaan dan pemilik perusahaan. Nama perusahaan, ZP Outfit. Pemilik perusahaan, Zia Puput Puspita. Alamat perusahaan, Perumahan Teluk Baru, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Bab 2. A. Identitas perusahaan. Dapat dilihat dari hari ke hari semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang hadir khususnya di bidang fashion. Sadar atau tidak, kebutuhan akan pakaian membuat manusia tidak pernah lupa untuk membelanjakan sebagian uangnya untuk membeli kain penutup tubuh ini. Minimal setahun sekali, atau dalam hitungan bulan, minggu, bahkan sampai hitungan hari, kita pasti akan membelanjakan pakaian, baik untuk menambah koleksi pakaian, ataupun untuk mengganti model lama dengan model yang baru, atau untuk tren. Karena hal ini, kami pun tertarik untuk membuat sebuah bisnis di bidang fashion. B. Legalitas. Untuk legalitas perusahaan sendiri, bisnis kami sementara waktu belum memiliki perizinan yang legal secara hukum dan lingkungan sekitar, karena kami baru akan merintis bisnis ini. Hanya saja kami akan meminta izin lebih dahulu kepada perangkat setempat, RT atau RW dalam proses produksinya. C. Struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan yang kami buat secara keseluruhan ini akan kami kelola sendiri, dan beberapa susunannya seperti biasa, yaitu terdapat pemimpin, sekretaris dan bendahara, beberapa pemegang bidang, dan karyawan. Bab 3. Nama produk dan kegunaannya. Penggunaan ZP Outfit yaitu sebagai keperluan pakaian yang merupakan salah satu kebutuhan primer yang wajib dikenakan oleh setiap orang. Dengan mengenakan kemeja, seseorang juga akan meningkatkan nilai fashion atau nilai gaya. Saat ini, kemeja tidak hanya menampilkan kesan kaku karena sering dikenakan saat acara formal, namun dapat juga dikenakan ketika acara santai, bahkan untuk pakaian sehari-hari. Terdapat banyak model dan jenis dari kemeja yang dapat menjadi pilihan untuk berbagai macam acara. Wilayah daerah pemasaran. Awal pemasaran itu di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Kemudian kita hanya membuka online store saja. Jika sudah memadai, baru kita akan membuka offline store di Purwokerto. Dan jika Allah berkehendak, kita akan membuka cabang di berbagai kota. Segmen pasar. Segmen pasar produk kita ditujukan untuk kalangan muda, khususnya usia remaja hingga dewasa, sekitar usia 16 tahun hingga 40 tahunan. Lalu ada kebijakan harga. Untuk harga, kami merencanakan harga jual itu sendiri di bawah Rp100.000. Sistem distribusi. 1. Distribusi langsung. Kami menjual langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. 2. Distribusi tidak langsung. Kami menjual produk menggunakan perantara. Bab 4. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dalam bisnis ini, yaitu ada kain, mesin jahit, mesin obras, benang, kancing, paper bag atau packing, gunting listrik, plastik bening, lemari penyimpanan, dan jarum. Perhitungan biaya per unit. Harga per unit sama dengan Rp70.806.000 dibagi 1.800 sama dengan Rp39.336,67.
Lalu ada perhitungan harga jual dengan laba 70%. 70% dikali Rp39.336,67 sama dengan Rp27.535,69. Biaya per unit plus laba sama dengan Rp39.297,78 plus Rp27.535,69, menghasilkan harga jual neto sama dengan Rp66.872,36. Selanjutnya ada kesimpulan analisa aspek keuangan. Dilihat dari aspek keuangan sendiri, segala pengeluaran modal bisnis ini tidak terlalu banyak, sehingga perkiraan pengembalian modal pun tidak akan memakan jangka waktu yang cukup lama, atau bisa dibilang cukup cepat, sehingga bisa dikatakan bisnis ini sangat layak untuk didirikan. Bab 5. Berisikan kesimpulan analisis bisnis ini. Berdasarkan berbagai macam aspek yang sudah dijabarkan di atas bahwa dapat ditarik kesimpulan, studi kelayakan bisnis untuk bisnis di bidang fashion, khususnya pakaian, bisa dikatakan cukup baik, bahkan sangat layak untuk didirikan. Serta untuk bahan bakunya sendiri sangat mudah dicari dan ditemukan. Produk yang dihasilkan juga merupakan salah satu aspek pokok dalam kehidupan kita. Jika nantinya bisnis ini akan didirikan, sebaiknya diperhatikan kembali seluruh aspek di dalamnya, agar bisnis ini dapat berjalan serta berkembang dengan sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.